Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sabina dengan NIM 20201432223 dari kelas 5F mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada ruang lingkup dan bidang pelayanan. Yang kedua ada fungsi, prinsip, dan asas. Yang ketiga ada kegiatan pendukung dan format layanan. Yang keempat ada program pelayanan. Yang pertama itu ada ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup kegiatan bimbingan dan konseling di SD itu mencakup bidang kurikulum, bidang administrasi, dan juga kesiswaan yang semuanya mendukung. Konselor juga mempunyai tanggung jawab, baik yaitu yang pertama peserta didik, sekolah, masyarakat, dirinya sendiri juga profesinya sebagai seorang konselor. Selanjutnya ada bidang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama itu ada bidang pribadi. Bidang pribadi ini, pelayanan BK membantu siswa SD menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ada bidang sosial, di mana membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga ada bidang bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada bidang karir, membantu siswa mengenali dan mulai menyalurkan diri untuk masa depan karir. Selanjutnya itu ada fungsi, prinsip, dan asas. Yang pertama itu ada fungsi, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan. Prinsipnya yaitu yang pertama diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang. Yang kedua itu diberikan kepada semua siswa. Yang ketiga, dilaksanakan dengan memperdulikan semua segi pengembangan siswa, yaitu fisik atau psikis. Yang keempat, itu ada menekankan kemampuan individu untuk menentukan pilihannya. Yang kelima, bagian terpadu dari proses pendidikan. Yang keenam, itu ada membantu siswa merealisasikan dirinya. Selanjutnya ada asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutwuri handayani. Yang ketiga ada kegiatan pendukung dan format layanan. Yang pertama yaitu ada aplikasi instrumentasi, yaitu mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Dengan dilakukan instrumen ini, baik tes, misalnya bakat, intelijensi, kepribadian maupun non-tes berupa inventory atau kebiasaan dan sikap dan angkat. Yang kedua ada himpunan data, menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspeknya. Himpunan data ini dapat meliputi hasil wawancara, kunjungan rumah, analisis belajar, pengamatan, dan hasil upaya pengumpulan bahan lainnya yang dianggap relevan dengan pelayanan bahkan terhadap siswa. Yang ketiga ada konferensi kasus, yaitu permasalahan kasus yang dialami oleh siswa dalam forum diskusi yang dihadiri pihak-pihak terkait. Misalnya itu pembicaraan tentang masalah siswa yang mengalami persuaian tentang ketidaknaikan kelas.
yaitu bersama guru kelas, guru pembimbing, dan guru mata pelajaran dibicarakan secara bersama-sama. Yang keempat ada kunjungan rumah, yaitu memperoleh berbagai keterangan data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa dalam pencarian solusi, misalnya sikap dan kebiasaan anak dimulai dari pendapat keluarga di rumah. Nah, yang kelima itu ada ahli tangan kasus. Di sini penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami oleh siswa dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak yang lebih ahli. Yang keempat, itu yang terakhir, ada program pelayanan. Program bimbingan dan konseling atau layanan BK secara umum, siswa sebagai fokus atau tujuan pemberian layanan guna membantu siswa untuk berkembang secara optimal di sekolah. Dalam layanan BK ini, melalui tanggung jawab dan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua kepala sekolah, instansi pemerintahan atau swasta, seterusnya ada organisasi profesi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.